lagi bersama saya Andi Malarangen dalam bincang-bincang mengenai negara dan politik. Kali ini saya mau bicara tentang, ini banyak kawan yang menanyakan tentang hak imunitas dari anggota DPR RI. Ini karena beberapa waktu lalu ada anggota dewan yang kemudian dianggap melecehkan orang Sunda karena menyuruh untuk memecat seseorang yang pada saat itu dalam rapat dengan DPR menyapa dengan sapaan Sunda Sampurasun, lalu kemudian orang itu disuruh cat. Nah, tentu saja bagi kebanyakan orang Sunda merasa dilecehkan, lalu kemudian ada yang mempolisikan anggota dewan yang bersangkutan. Tetapi kemudian walaupun telah dipolisikan, ternyata tidak bisa diproses oleh polisi karena ada hak imunitas dari anggota dewan. Hak imunitas ini memberikan kekebalan hukum kepada setiap anggota dewan, anggota parlemen kita, sehingga mereka bebas untuk berbicara, berpendapat, memberikan keterangan atau pertanyaan apapun di dalam sidang-sidang parlemen. Dan itu memang ada aturannya yang memberikan imunitas tersebut. Kita lihat di Undang-Undang MD3. Mari kita lihat. Jadi bunyi pasal 244 ayat 2 Undang-Undang MD3. Anggota DPR, ini begitu bunyinya, tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan garis miring atau anggota DPR. Jadi memang itu ada undang-undang yang mengatur tentang kekebalan hukum dari anggota dewan. Dan ini memang juga bukan unik Indonesia. Di banyak parlemen di dunia, negara-negara demokrasi di Eropa maupun Amerika, bahkan juga di Asia, itu dikenal dengan parliamentary immunity atau legislative immunity. Nah, artinya imunitas yang diberikan kepada anggota dewan. Maksudnya supaya anggota dewan dalam mewakili rakyat, merepresentasikan kepentingan rakyat, jangan sampai takut atau tertekan dalam memberikan keterangan di dalam sidang-sidang parlemen, menyampaikan pendapat, memberikan pertanyaan atau mengungkap sebuah persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Jangan sampai anggota dewan itu bisa dihukum secara hukum, bisa dipolisikan atau diberikan sanksi hukum tertentu karena dianggap melawan hukum, melanggar hukum. Jadi anggota dewan dijamin haknya untuk berbicara di dalam sidang-sidang parlemen. Bahkan juga kalau kita lihat Undang-Undang MD3 bahkan di luar sidang parlemen. Tapi biasanya umumnya di negara-negara demokrasi di dalam sidang-sidang parlemen supaya anggota dewan bebas mengungkapkan kepentingan rakyat yang berhubungan dengan kewenangan eksekutif misalnya. Kewenangan eksekutif ini termasuk juga kepolisian, TNI dan sebagainya. Dengan demikian anggota dewan bisa menyuarakan masalah, bertanya, berpendapat dan sebagainya. Nah, walaupun sebenarnya imunitas anggota dewan dari persekusi hukum atau dari sanksi hukum ini bukanlah dimaksudkan untuk melecehkan seseorang
atau sekelompok orang. Sebenarnya tidak dimaksud untuk itu. Tidak juga dimaksud bahwa kebebasan anggota dewan untuk berbicara di sidang-sidang parlemen itu untuk menyuruh orang dipecat karena berbahasa daerah dan sebagainya. Bukan itu sebenarnya maksudnya. Kalau itu dilakukan lebih dekat menjadi abuse of power. Nah, untuk itu sebenarnya ada mekanisme di parlemen, yaitu di MKD, Majelis Kehormatan Dewan. Kalau ada hal-hal yang dianggap melanggar kode etik seorang anggota dewan, maka MKD bisa memberikan teguran, sanksi, atau bahkan rekomendasi untuk seseorang itu diberhentikan jadi anggota dewan atau berikan sanksi yang semaksimal mungkin. Tetapi persoalannya adalah menyangkut kode etik. Menyangkut kode etik ini seringkali banyak penafsiran-penafsiran sehingga agak sulit untuk mengharapkan misalnya seorang anggota dewan yang dianggap melecehkan seseorang atau sekelompok orang karena etnisitas misalnya, itu agak sulit untuk dikenai sanksi, paling-paling teguran. Itu pun teguran itu tidak punya dampak yang langsung terhadap kedudukannya sebagai anggota dewan. Nah, karena itu dalam kasus-kasus semacam ini, maka sanksinya bukanlah sanksi hukum. Sanksinya juga bukanlah atau sulit dianggap atau sulit dipikirkan sanksinya adalah sanksi kode etik melalui MKD. Sanksinya adalah sanksi politik. Dia anggota dewan dari partai politik tertentu yang kemudian dianggap melecehkan seseorang atau sekelompok orang, maka seseorang maupun sekelompok orang itu berhak sebagai warga negara untuk memberi sanksi politik kepada yang bersangkutan. Sanksi politik itu apa? Sanksi politik itu adalah pada pemilihan umum berikutnya. Maksudnya pada pemilihan umum berikutnya jangan pilih orang itu, dan kalau perlu jangan pilih partainya. Ini kalau dianggap partainya juga bertanggung jawab terhadap perilaku dari orang tersebut, anggota dewan tersebut. Nah, memang komplikasinya adalah bahwa orang yang tersinggung dengan yang bersangkutan mungkin bukanlah pemilih di daerah pemilihan yang anggota dewan tersebut. Jadi kalau anggota dewan itu misalnya dari Jawa Timur, sementara yang tersinggung dari Jawa Barat, memang komplikasi di sini. Maka sanksi politiknya bisa ke partai kalau dianggap partainya ikut bertanggung jawab. Karena itu tergantung pada bagaimana persepsi dari masyarakat yang merasa dilecehkan atau yang tersinggung paling tidak dari anggota dewan yang bersangkutan. Karena tidak mungkin kemudian dipolisikan lalu kemudian diberikan sanksi hukum, tidak mungkin. Jelas ada undang-undangnya, dan yang bersangkutan bisa saja berkelit di situ dan menggunakan undang-undang itu sebagai tameng terhadap berbagai macam sanksi hukum. Memang namanya legislative immunity. Nah, sanksi melalui MKD menurut saya juga tidak akan efektif, sehingga pada sisi warga negara, pada sisi pemilih, sanksinya adalah sanksi politik. Ini yang jawaban terhadap pertanyaan kawan-kawan. Lalu bagaimana? Apa sanksinya bagi anggota dewan yang melakukan tindakan-tindakan atau berperilaku semacam itu? Saya katakan yang ada adalah sanksi politik. Nah,
terserah pada warga negara atau kelompok warga negara yang merasa tersinggung itu bagaimana melakukan, mengimplementasikan, mengeksersis haknya untuk memberikan sanksi politik tersebut. Kita tunggu pada pemilu 2024 nanti. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga kita semua sehat selalu.